Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Silvia Ratna Eskom Mkom selaku Ketua Yayasan Geraha Education Banjarmasin. Yang saya hormati Bapak Kursani SEI selaku Wakil Kepala SDIT Anak Soleh Mandiri. Yang saya hormati Dewan Guru, Staf Tata Usaha dan karyawan SDIT Anak Soleh Mandiri. Dan yang sangat saya sayangi, sangat saya banggakan adalah seluruh siswa SDIT Anak Soleh Mandiri. Alhamdulillah, puji syukur, saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu walaupun hanya melalui video. Salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas yang insya Allah akan kita laksanakan di SDIT Anak Soleh Mandiri. Bapak dan Ibu, telah ada edaran dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, yaitu dengan nomor 800/3214 strip Sekretaris _Dipendik _2021 tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT tahun pelajaran 2021-2022 yang insya Allah akan kita laksanakan di sekolah kita. Bapak dan Ibu, sebelum edaran ini keluar, bahkan sejak tahun kemarin ini awal tahun pelajaran, SDIT Anak Soleh Mandiri telah menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran tatap muka. Baik itu mengenai fasilitasnya, kemudian SDM-nya, dan kurikulumnya. Nah, Bapak dan Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di SDIT Anak Soleh Mandiri untuk saat ini fasilitasnya sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Itu yang pasti, yang pertama. Yang kedua, SDM di SDIT Anak Soleh Mandiri dari saya selaku kepala sekolahnya dan seluruh guru, staf, dan karyawan semuanya sudah vaksin. Sudah mengikuti vaksin 2 kali, kecuali guru yang memang belum diizinkan. Dikarenakan apa? Karena ada yang sedang hamil. Nah, untuk yang sedang hamil, kita akan tetap melakukan PCR sebelum melaksanakan PTM. Sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Yang ketiga adalah bahwa SDIT Anak Soleh Mandiri telah memiliki Satgas COVID-19. Bapak dan Ibu, sejak datangnya COVID-19 di Indonesia, maka saya dengan segera melaksanakan pelatihan bersama gugus COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengantisipasi agar guru-guru mampu menangani COVID-19 ya walaupun seminim apa, tetapi kami guru SDIT ASM sudah memiliki sertifikatnya. Nah, selain itu Bapak dan Ibu, salah satu syarat untuk bisa kita melaksanakan PTM adalah surat pernyataan dari orang tua. Nah, di awal tahun ajaran kemarin kita sudah juga meminta kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan surat pernyataan tersebut yang Bapak dan Ibu sudah tanda tangani di atas meterai. Nah, untuk yang ini ternyata masih harus diperbaharui. Maka nanti dalam waktu dekat, insya Allah besok saya sudah akan mengirimkan kepada Bapak dan Ibu surat yang harus Bapak Ibu tanda tangani di atas meterai lagi, yaitu surat izin ikut melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, Bapak dan Ibu, kapan pembelajaran tatap muka dimulai? Pembelajaran tatap muka sebenarnya dimulai sejak tanggal 12 Juli. Akan tetapi untuk tanggal 12 Juli, seluruh ruangan kita akan dipakai untuk siswa kelas 1 MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, jadi untuk kelas 2 sampai dengan kelas 6, PTM akan dimulai dari tanggal 13 Juli. Nah, jadi kalau kelas 1 tanggal 12 Juli. Nah, Bapak dan Ibu, untuk pelaksanaan PTM selanjutnya untuk kelas 1 dan juga kelas 2 sampai dengan kelas 6 itu nanti akan terjadwal sesuai dengan jadwal dari wali kelas. Nah, karena kita masih namanya terbatas, maka pembelajaran belum bisa 100% masuk bersama-sama, tetapi 50%. Jadi 50% belajar di
sekolah, 50%-nya belajar di rumah secara daring seperti kemarin. Nah, Bapak dan Ibu, jam belajarnya adalah dimulai untuk kelas 1 sampai dengan 3, jam 7.45 menit sampai dengan jam 10.30. Sedangkan untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 dimulai dari jam 7.45 menit sampai dengan jam 11. Nah, Bapak dan Ibu, karena siswanya hanya 50%, nanti jadwal tunggu saja dari wali kelas. Mungkin nanti ada yang belajarnya hari Senin dan Kamis, ada lagi yang Selasa dan Jumat, dan ada lagi yang Rabu dan Sabtu. Nah, insya Allah semuanya akan belajar, mendapatkan hak untuk mendapatkan pembelajaran secara tatap muka. Bapak dan Ibu, berhubung saat ini kita masih pandemi, maka seluruh warga sekolah harus mematuhi protokol kesehatan, itu sudah pasti. Maka nanti di hari pertama seluruh siswa itu akan diajarin oleh Bapak dan Ibu wali kelas ataupun Bapak dan Ibu mapel untuk melaksanakan protokol kesehatan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, nanti akan diajari bagaimana mencuci tangan yang benar, bagaimana cara bergaul dengan benar, bagaimana tidak boleh sentuh-sentuhan, tidak boleh jawil-jawilan dan sebagainya, nanti akan diajari. Nah, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah semua siswa memakai masker dan membawa satu masker cadangan supaya kalau ada kotor bisa langsung diganti. Kemudian menjaga jarak dan cuci tangan. Jadi siswa harus jaga jarak, cuci tangan. Nah, seperti itu. Kemudian antar jemput siswa juga harus tepat waktu ya Bapak Ibu supaya anak kita tidak berkerumun. Nah, satu hal yang penting sekali yaitu siswa membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Nah, karena di sini kantinnya tutup. Kantinnya tutup dan kami tidak mengizinkan ada pedagang luar berjualan di sekolah kita. Karena itu akan membahayakan anak-anak kita Bapak Ibu. Nah, jadi tolong seluruhnya disiapkan dari rumah. Yang selanjutnya adalah seluruh siswa dilarang, bahkan ini memang tidak boleh sama sekali ya, untuk meminjam alat apapun. Baik alat makan, alat tulis, ataupun hal yang lain dengan teman yang lainnya. Itu untuk menghindari penularan COVID-19. Itu sudah pasti Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian tidak dibenarkan memberi dan menerima makanan dari siapapun. Jadi makanan yang dimakan yang dari rumah saja. Nah Bapak Ibu, jadi anak ini bukan tidak sosial ya, tetapi karena sedang COVID maka kita tidak dibenarkan memberi dan menerima makanan. Kiranya itu yang saya sampaikan dulu. Nanti untuk lebih jelasnya akan ada simulasi dan ada penjelasan dari tutorialnya ya Bapak Ibu ya. Nah, mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.